Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini, kita akan membahas bagian terakhir dari peningkatan potensi diri. Kita tahu ada 3 potensi diri dapat ditingkatkan dengan kesadaran yang terus-menerus, kemampuan kita ditingkatkan, dan pilihan-pilihan. Nah, pilihan yang tentunya harus dimasukkan adalah pilihan untuk berkolaborasi dengan sesama kita. Ini disebut kemitraan. Pilihan untuk berkolaborasi dengan sesama kita. Kita apakah percaya pentingnya kemitraan? Apakah kita percaya kita harus membangun kolaborasi dengan sesama kita? Kalau nggak percaya, coba lakukan satu kegiatan dengan bekerja keras sedemikian lama, sepanjang waktu yang lama. Terus kita ajak orang lain bermitra. Kita pasti akan takjub. Waktu yang kita butuhkan menjadi lebih singkat dan produktivitas akan lebih meningkat. Dan kita takjub juga bahwa sesama kita memberikan kontribusi yang tidak pernah kita miliki. Nah, kalau kita mau untuk berkolaborasi dengan sesama kita, ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa menilik kita. Coba periksa di dalam diri kita, kapan terakhir kali kita meminta seseorang untuk menjadikan diri kita lebih baik? Kapan terakhir kali kita menyadari bahwa orang lain bisa membuat kita lebih baik? Kapan terakhir kali kita menginginkan perspektif baru dari orang lain? Kapan terakhir kali kita menyelami pemikiran orang lain? Kapan terakhir kali kita meminta nasihat dan pendapat dari orang lain? Kapan terakhir kali kita menjadi lebih baik karena orang lain membuat kita menjadi lebih baik? Kapan terakhir kali kita memuji seseorang? Nah, ini adalah bagaimana kita menilik keinginan kita untuk berkolaborasi, bermitra dengan sesama. Nah, untuk menjadi mitra yang baik, teman kolaborasi, yang pertama kita perlu mengutamakan agenda mereka. Jika kita ingin bermitra dengan sesama, ketahuilah kebutuhan dari mereka terlebih dahulu. Temukan persamaan dan utamakan agenda sesama kita. Intinya, kalau kita ingin bermitra, kita perlu melayani serta ukurlah setiap hari dari benih yang kita tabur, bukan dari hasil panen yang kita tuai. Lalu yang kedua, kita tambahkan nilai kepada sesama kita setiap hari. Menambahkan nilai adalah satu-satunya cara untuk membuat kemitraan, kolaborasi menjadi berhasil. Kemitraan mulai hancur ketika seseorang mulai menerima lebih daripada yang dia berikan. Satu-satunya cara agar kita diberi kesempatan untuk bermitra dengan sesama kita pada hari esok adalah dengan menambah nilai pada mereka pada hari ini. Jika kita ingin dengan menambah nilai
kepada kita ingin memperoleh manfaat, maka tingkatkanlah untuk kita memberikan nilai kepada mitra kita. Lalu yang selanjutnya, berilah kepada mereka sumber daya berupa pengaruh, gagasan, dan alat-alat. Pengaruh misalnya, siapa kenalan dari kita perlu dikenali oleh mitra kita. Kita buka relasi, kenalan-kenalan kita. Lalu gagasan, apa yang kita ketahui dan perlu kita ketahui. Artinya, kita menuangkan atau memberikannya ide, berbagi ide kepada mitra kita. Lalu alat-alat, apa yang kita gunakan bisa digunakan oleh mitra kita. Alat adalah berupa sistem dan tindakan yang terbukti berhasil. Jadi kita bisa berbagi sistem, tetapi sistem akan menjadi lebih manjur kalau ada tindakan. So, kita berbagi kepada mereka pengaruh, ya, gagasan, dan alat-alat. Lalu tentunya yang keempat, kita sesuaikan layanan kita untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tanggung jawab yang paling utama kalau kita ingin bermitra, berkolaborasi, adalah kita mengenal mitra kita, organisasi mereka, dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Tanyakan kepada mereka dan kita layani sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu yang kelima, jangan merusak kepercayaan yang mereka berikan kepada kita. Kepercayaan adalah pondasi dari setiap hubungan yang kuat. Kepercayaan tidak bisa dibangun dengan cepat. Kepercayaan harus diupayakan, dibuktikan, dan diuji dari waktu ke waktu. Begitu kepercayaan terbentuk, kemitraan kita mendapat keuntungan dan manfaatnya untuk membuat kemitraan itu dapat berjalan dengan mulus. Nah, untuk menjadi mitra unggulan perlu berdedikasi menambah nilai kepada orang lain, kepada sesama, dan setia menjaga kepercayaan yang mereka berikan kepada kita. Lalu yang keenam, dalam upaya apapun lampauilah ekspektasi mereka. Apakah kita ingin membangun kemitraan yang terus berkembang di dalamnya? Caranya sangat sederhana. Konsistenlah memberikan hasil-hasil yang melampaui harapan dari mitra kita. Maka kemitraan itu akan terus berkembang. Semua orang akan tertarik menjadi bagian apapun dari yang kita lakukan. Lalu yang ketujuh, hormati kemitraan dan bertumbuhlah di dalamnya. Orang-orang sering mendapatkan kemitraan, kemudian menyanyiakannya. Ketika itu terjadi, kemitraan akan jadi memburuk. Hubungan menjadi tegang. Tinggal menunggu waktu saja, semuanya bisa berantakan. Karenanya, kita perlu menghargai kemitraan yang kita miliki. Kita perlu bekerja keras untuk mendapatkan penghargaan dari sesama kita. Kemitraan hari ini tidak bisa berkembang dengan penghargaan hari kemarin. Penghormatan harus terus diperjuangkan. Apakah kita menghormati rekan kita, mitra kita yang kita miliki? Baik yang kita dapatkan sendiri maupun yang didapatkan dari orang lain. Apakah kita mau bekerja keras untuk terus mendapatkan rasa hormat? Jangan sia-siakan
orang-orang yang udah bekerja dengan kita dan apapun yang mereka kerjakan. Saya mengutip kalimat dari Howard Schultz, pemimpin dan CEO dari Starbucks. Dia berkata, kemenangan jauh lebih bermakna ketika dicapai bersama banyak pihak. Salam untuk bermitra, salam untuk berkolaborasi dengan sesama, dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.